Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dan dalam keadaan niat untuk thalabul ilmi. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan kita menuju jannah. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah Al-Ibtisam yang semoga Allah berkahi, kita masih berada di tema yang sama, yaitu tentang 3 perniagaan yang tidak memiliki risiko rugi. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, insya Allah pada malam hari ini kita akan sedikit mengulas yang poin kedua. Di dalam Quran surat Fatir ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yatluna, mereka membaca tilawah kitaballahi, kitab Allah yakni Al-Quran, wa aqamus sholata, dan senantiasa mendirikan sholat, wa anfaku, dan mereka menginfakkan mimma, dari apa yang rozaknahum, yang telah kami rizkikan kepada mereka, siron, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Jadi berinfak ada 2 cara, sembunyi dan terang-terangan. Yarjuna, mereka mengharapkan tijarotan, perdagangan atau perniagaan, lan tabur, lan di sini menggunakan bukan la ya, bukan menggunakan lam nahi, lam nafi, meniadakan, tetapi menggunakan lan, maknanya abadan, selamanya tidak akan memiliki risiko rugi. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mengkaji, membuka tafsirnya. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah infak, sedekah secara terang-terangan ataupun dirahasiakan. Di dalam tafsir ayat kemarin sudah kita bahas tentang ini semua. Kita akan mereview sedikit ya, mengulang kembali nanti biar nyambung ke tema yang keduanya. Di sini disebutkan, Qatadah mengatakan, karena Mutarrif rahimahullah idza qara'a hadhil ayah yaqulu hadhihi ayatul qura. Ketika membaca Quran surat Fatir ini ya, maka Mutarrif, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan hadhihi ayatul qura, ini adalah merupakan ayat para pembaca Al-Quran. Nah, ayat-ayat para pembaca Al-Quran. Jadi yang senantiasa melazimi untuk senantiasa membaca Al-Quran tiap waktu atau tiap hari. Ya, ini sudah kita bahas ya kemarin ya. Kita lanjutkan. Dari manakah sisi tidak merugikannya perdagangan dengan membaca Al-Quran? 1 hurufnya pertama diganjar 1 kebaikan dan dilipat menjadi 10 kebaikan. Ya, sebagaimana hadisnya seperti ini bunyinya. Kemudian yang kedua kita sudah membahasnya kemarin, yaitu setiap kali bertambah kuantitas bacaan, semakin bertambah bacaannya, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Salah satu cara melebur dosa, perbuatan kesalahan yang kita lakukan di masa lampau, ya, maka salah satunya dengan cara tilawatul Quran. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran bagaimanapun akan mendatangkan kebaikan yang melimpah. Yang kelima, membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat.
Yang keenam, generasi yang diridhoi oleh Allah adalah mereka orang-orang yang giat dan semangat membaca Al-Quran. Bahkan mereka mempunyai jadwal sendiri ya untuk baca Al-Quran. Kemarin sudah kita tanya ya, Pak, jadwal Al-Quran Bapak Ibu hadirin jam berapa masing-masing? Ada yang menjawab pada maghrib, ada yang pada subuh, ada yang jam 3 malam ya, atau jam 4 malam, atau pada zuhur, pada asar ada, atau di waktu senggang sambil nunggu di toko, atau sambil nganggur kosong nggak ada kegiatan di gazebo sambil tilawatul Quran. Bagus ya, itu waktunya nanti akan dihabiskan dengan bermanfaat insyaallah. Kemudian tips agar bisa tilawah setiap hari, salah satunya ada 5 yang kita sampaikan kemarin. 1, jauhi maksiat ya. Ini poin pertama Bapak Ibu hadirin untuk bisa tilawatul Quran. Jadi orang tercegah untuk membaca Al-Quran itu bukan karena soal pekerjaan, bukan karena soal kesibukan, bukan karena soal yang lain, tetapi memang karena adanya kemaksiatan. Ini pernah disampaikan oleh salah seorang doktor ya, penulis Rahib Assirjani, kalau Bapak Ibu kenal, penulis buku Misteri Sholat Subuh ya. Beliau menghafal Al-Quran itu di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai dosen ngajar dan sebagai penulis. Jadi semakin sibuk dengan kebaikan, ternyata malah semakin bisa mendekatkan kepada Al-Quran ya. Ini bukti kesibukan dan beban apapun itu ternyata tidak bisa menghalangi orang untuk membaca Al-Quran. Justru yang menghalangi membaca Al-Quran adalah kemaksiatan. Yang kedua, jauhi hal-hal yang sifatnya sia-sia ya. Waktu sia-sia ngobrol kanan kiri, ngetan ngulon, ngalor ngidul, tapi tidak ada tujuan pastinya. Rapat juga enggak ya, menyusun agenda juga enggak. Mending itu ngobrol yang seperti itu dihilangkan ya. Jauhi hal-hal yang sia-sia. Kenapa? Min husnil islami mar'i tarkuhu malayani. Salah satu tanda kebaikan seseorang itu, keislaman seseorang, agama seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang kiranya tidak bermanfaat akhirat ataupun dunia ataupun akhirat ya. Ini manfaat dunianya apa enggak ada, tinggalkan. Manfaat akhiratnya enggak ada, tinggalkan ya. Ini salah satu tanda baiknya seorang. Kemudian yang ketiga, pelajari dan ketahui tentang manfaat dan keutamaan membaca Al-Quran. Tadi sudah dibahas ya di awal, itu manfaat dan lain sebagainya sudah kita pelajari di situ. Kemudian buat komitmen pada diri sendiri, saya akan membaca setiap hari 1 lembar misalkan. 1 lembar itu 2 muka Pak ya. Mulai dari 1 lembar dulu, jangan langsung 1 juz Pak. Kalau bacaan kita masih pelan ya, kalau banter teng celetot suaranya juga tidak jelas gitu, mending 1 hari 1 muka dulu ya, 1 lembar. Jadi 2 muka 1 lembar. Dan ini bisa dibagi menjadi 5 atau dibagi menjadi 3, atau bisa sekali baca ya. Misalkan pada subuh ya, baca 1 lembar itu kalau baca kalau pelan ya, itu bisa 1 jam Pak, pada subuh sampai syuruk. 1 lembar itu 1 muka, kalau bacaannya masih mengeja. Tapi tidak apa-apa Pak ya, bacaan yang mengeja itu bagus ya, berarti dia ada upaya untuk memperbaiki bacaan ya. Semakin dibaca Al-Quran bukan semakin bosan, tetapi akan semakin ketagihan. Jangan coba saja, niatkan dengan yang lurus, nanti dibaca berulang-ulang tidak akan pernah bosan ya. Kalau bosan berarti ada kemaksiatan. Kalau jenengan baca koran, berita hari ini misalkan di Rempang ramai begitu, setelah kita baca mesti kita besok tidak akan baca lagi. Kenapa? Karena sudah tahu intinya ya, sudah tahu intinya, dan tidak akan kita ulang terus, dibaca terus. Kenapa? Karena sudah bosan Pak. Beda dengan Al-Quran, Al-Fatihah diulang-ulang tidak akan bosan ya, Al-Baqarah diulang-ulang tidak akan bosan, sampai 30 juz diulang-ulang juga akan bosan. Ini salah satu kemukjizatan Al-Quran. Kemudian selanjutnya mencari teman yang tujuannya sama. Cari teman itu yang tujuannya sama ya, punya teman tujuannya sama, komitmen bersama, bagus ya. Tapi kalau teman kita tujuannya beda Pak ya, tujuannya beda, udah kita itu mudah terpengaruh. Dalam Al-Quran Bapak Ibu hadirin, kita itu salah satu sifat manusia yang paling mudah dipengaruhi ya. Kalau pengaruhnya baik akan baik Pak, tapi kalau yang mempengaruhi buruk maka akan buruk. Makanya di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 itu, al-akhillau yawma idzin
ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ya. Teman-teman akrab al-akhilla itu teman-teman akrab ya di dunia pada waktu ini itu suatu saat akan menjadi musuh di akhirat nanti, Pak. Ya, akan menjadi musuh. Kenapa? Karena dia menghabiskan waktu bersama dengan kesia-siaan. Nanti di akhirat dia akan menjadi musuh. Kok bisa jadi musuh? Dia akan menyalahkan satu dengan yang lain. Ibarat kalau ada dua pencuri A dan B, atau A dan B pencuri nyuri sepeda motor misalkan, ketangkap satu, Pak. Yang satu sudah nggak ngaku, lolos dia. Ketangkap satu, malingnya ketangkap satu, ngaku ternyata, Pak, masuk penjara semua karena berdasarkan persaksian yang pertama tadi yang ditangkap. Ini nanti di penjara gelut, Pak. Kenapa? Gara-gara kowe, gitu kan. Gara-gara kowe ngaku barang, ulah aku, dan seterusnya. Ini di dunia. Ya, di dunia. Nanti di akhirat juga akan sama seperti itu, bahkan lebih dahsyat karena urusannya adalah surga dan neraka. Kemudian bergabung dengan komunitas pembaca Al-Quran, one day one juz, atau one day one lembar, atau one day seperempat juz misalkan ya, atau setengah juz. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini satu hari berapa biasanya ibu-ibu? Berapa juz, Bu, satu harinya? Hah? Berjuz-juz, Pak, ibu-ibu, Pak. Ya. Bapak-bapak berapa juz ini, Pak? Itu harus kita upayakan terus, Pak. Kalau misalkan kita tidak mampu, ini bukan soal mau atau tidak, mampu atau tidak mampu, Pak, tapi ini soal mau atau enggak. Ya, karena waktu sudah disediakan, Pak. Allah sudah berikan kita kesehatan. Mata kita juga masih bisa untuk kemudian digunakan untuk membaca. Ini karunia nikmat yang luar biasa. Kalau tidak kita manfaatkan, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an 30 juz dari kita lahir jebrol sampai sekarang itu utuh. Tidak ada perubahan sama sekali. Masa udah hafal? Ya, lagune Elvi Sukesi hafal semua. Ya, lagune Roma Irama hafal semua ya. Al-Qur'an dari dulu tidak ada perubahan, Pak. Tidak hafal-hafal, kan aneh sebenarnya, Pak. Ya, ini soal kemampuan apa soal kemauan itu kan? Ini yang akan menjadi dipertanggungjawabkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Terakhir, mencintai Al-Qur'an dan memiliki hasrat atau kemauan untuk mempelajari Al-Qur'an. Hari ini Bapak Ibu hadirin, saat nanti saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu punya ilmu Al-Qur'an, kenapa kok masih ada yang belum bisa membaca Al-Qur'an sampai hari ini, sampai meninggal dunia? Saya punya hujah, Pak, nantinya. Ya, punya hujah. Kenapa? Karena saya punya kami memiliki program membaca Al-Quran dari nol, siap kita ajari sampai bisa. Usia berapapun, usia 80 tahun silakan, usia 90 tahun silakan. Kami siap mengajari sampai bisa. Insya Allah 5 kali pertemuan dia sudah bisa mengeja dari nol. Kita punya programnya. Ya, ini komitmen kami, Pak. Ya, supaya nanti kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti gini-gini terus ada bapak-bapak tidak bisa baca Al-Quran atau ibu-ibu, kan yang tempuan ustadznya, Pak. Ustadznya ngundang adu-adu ya. Ternyata ada santri-santrinya, ada matunya yang belum bisa membaca Al-Quran. Ditanya nanti sama Allah, Pak. Ya, saya punya jawaban gitu loh. Oh, sudah saya suruh, pada nggak mau gitu kan. Ya, paling tidak begitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang minat, nanti silahkan hubungi teman-teman Alif Hisam ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi adalah tilawatul Quran, perniagaan waktu yang kita gunakan dan tidak akan pernah rugi, Bapak Ibu. Yang kedua adalah mendirikan sholat, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya kenapa sholat ya. Pertama, satu, sholat ini merupakan tiang agama. Ya, sholat ini merupakan tiang agama sebagaimana Nabi bersabda, as-sholatu imaduddin faman tarokaha faqad haddamat dina. Ya, sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah merobohkan agamanya. Ya, jadi kualitas agama seseorang itu tergantung dari kualitas sholatnya, Bapak Ibu hadirin. Ya, semakin sholatnya baik maka semakin kualitas agamanya akan semakin baik. Ya, ini poin pertama. Jadi yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Ya, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarokaha faqad kafaro. Ya,
perjanjian, kata Rasulullah, perjanjian antara kami dan orang-orang kekafiran itu adalah sholat. Faman tarokaha fakat kafaro. Barang siapa meninggalkannya maka fakat kafaro, maka dia telah kafir. Nah, para ulama menjelaskan apakah setiap orang yang meninggalkan sholat itu kafir, maka mereka membagi menjadi dua. Kalau di zaman Nabi SAW, Bapak Ibu hadirin, di zaman sahabat, ini fakat kafaro ini betul-betul kafir. Kenapa? Karena di zaman Nabi hampir semuanya umat Islam tidak ada yang meninggalkan sholat. Ya, tidak ada yang meninggalkan sholat sama sekali. Di kota Madinah ribuan orang kaum muslimin itu tidak ada yang meninggalkan sholat. Jadi hadis ini ketika disampaikan di tengah-tengah para sahabat, maka ada yang meninggalkan sholat, Pak, maka kafaro, kafir. Ya, maka telah kafir. Ya, kenapa? Karena sama seperti ketika jenengan nanti buka di dalam Quran tafsir surat Al-Baqarah 279. Ya, itu kaitan di situ, itu nanti ada banyak hal nanti insya Allah akan kita sampaikan, karena ini jadi tema sendiri ya, kaitan dengan bab halal haram. Ya, yang kedua, maka setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in, kaum muslimin semakin banyak menyebar di seluruh negara-negara, Bapak Ibu hadirin, maka di situ ada ternyata orang yang kemudian gampang meninggalkan sholat. Ya, sehingga pada zaman itu, pada zaman para imam mazhab di situ, maka mereka membagi dua makna dari faman tarokaha faqad kafara, barang siapa meninggalkannya sholat, ya maka dia telah kafir, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama, satu, jika ternyata orang tadi meninggalkan karena malas, ya, karena perbuatan malas, Bapak Ibu hadirin, aduh, malas nanti tahu, tapi dia masih mengakui bahwa itu wajib, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang yakhruju minal milah, ya, keluar dari keluar dari Islam, bukan dikatakan kafir kalau dia alasannya karena malas. Tapi kalau dia meyakini bahwa sholat itu adalah tidak wajib, ya ini baru kemudian dia yakhruju minal milah, dia keluar dari agama Allah. Maka ini penting Bapak Ibu hadirin berkaitan dengan sholat. Yang kedua, kenapa sholat? Karena sholat itu merupakan miftahul jannah, salah satu kunci surga yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam bab ibadah. Kalau dalam bab tauhid itu miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Karena nanti Pak, orang itu ketika sudah la ilaha illallahnya sudah selesai, maka nanti dia akan apakah langsung masuk surga? Enggak. Dia akan ditempatkan yang namanya al-qantarah. Ya, terletak bainal jannah wan nar, terletak antara surga dan neraka. Ya, dia ditempatkan di situ. Habis itu setelah urusan tauhidnya selesai, dia lolos, maka nanti ada urusan dunia. Ya, urusan dengan kaum muslimin yang lain. Kalau dia masih punya hutang, kalau dia masih punya pernah mendolimi orang, nah di situ dia dihakimannya di situ, Pak. Ya, tauhidnya selesai, lolos, nah, nanti dihakimi di situ. Ya, ini nanti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini jadi tema sendiri nanti ya. Ya, miftahul jannah as-shalah. Ini sabda Nabi SAW. Kunci surga adalah sholat. Yang ketiga, sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ayat populer ya. Innas sholata tanha anil fasya wal munkar. Hampir seluruhnya kita paham betul. Maksudnya hampir semuanya kita hafal betul. Surat Al-Ankabut ayat 45 ini. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, makanya Bapak Ibu hadirin, di dalam ayat kemarin yang kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, pertama kali hawa nafsu muncul, ya, kemaksiatan muncul, itu pertama kalinya dia mesti meninggalkan sholat. Ya, mesti meninggalkan sholat. Kalau dia sudah mulai meninggalkan sholat, maka hawa nafsunya naik, Pak. Ya. Jadi ketika dia meninggalkan sholat, hawa nafsunya naik, kemudian setan gampang membisik-bisikan. Ya, enaknya di sana, ayo ke sana aja, itu kan. Nanti kemaksiatan semua itu, hawa nafsu semua. Ya, pertama kali adalah meninggalkan sholat. Maka salah satu cara untuk mencegah dari kemaksiatan tadi, ya dengan sholat tadi, Bapak Ibu hadirin. Ya. Kemudian yang keempat adalah amal yang menentukan di hari perhitungan. Nah,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awala ma yanzuru fihi min amalin abdi yaumal qiyamati as-shalah. Fa in wujidat tammatan ya kubilat minhu wasairu amalihi." Jadi pertama kali yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala amalan seorang hamba itu di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya itu baik, ternyata salatnya baik Bapak Ibu hadirin, maka wasairu amalihi, maka seluruh amalnya akan dianggap baik. Ya, kalau salatnya baik, seluruh amal perbuatannya akan dianggap baik. Jadi yang pertama kali itu dilihat adalah salatnya. Kalau salatnya baik, amalannya bagus, salatnya baik, maka seluruh amalannya itu sudah makbul, Pak, sudah diterima. Ya, tidak perlu diperhitungkan lagi. Ya, tidak perlu diperhitungkan lagi. Wa in wujidat nakisatan ruddat alaihi wasairu amalihi. Tapi jika ternyata di situ ada kekurangan, nakis, ya, nah bahasanya di sini nakisotan, ya, nakis itu kurang. Sholatnya kurang itu mungkin ada yang bolong-bolong gitu kan, mungkin ada yang molor sampai waktu yang waktunya kelewat. Ruddat alaihi, maka ditolak. Ya, wasairi amalihi, dan seluruh amalnya semuanya ditolak. Ya, jadi sholat ini pertama kali itu sholat, Pak. Ya, seluruh amal itu sholat. Makanya jangan sampai kita membanggakan satu amal yang lain, baik itu sedekah, baik itu infak, baik itu yang lain kita sudah memberikan apa, misalkan ya sudah membangun masjid, bangun musola, tapi dia tidak sholat. Ya, maka bangunkan masjid, bangunkan sholat, bangunkan madrasah, bangunkan pondok tadi, Pak, nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gara-gara dia meninggalkan sholat. Nah, itu poinnya di situ. Maka sholat itu, kenapa sholat? Karena sholat itu adalah amal yang menentukan di hari perhitungan. Ini poin yang keempat, Bapak Ibu hadirin. Ya. Kemudian wa dhahara anna sifatil munafiqina ijmalan 'ala nahwi al-ati. Tampak ya, salah satu sifat-sifat kemunafikan itu ada di bawah ini, Bapak Ibu hadirin, akan saya sebutkan. Kurang lebih nanti ada 6 ya, ada 6. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, tilka sholatul munafiqi yajlisu yarqabu syamsu hatta idza kanat baina qarnai syaiton qama wa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan fa dhahara fi hadzal hadis sifatu min sifatil munafikin. Ya, salah satu sifat al-munafik, orang-orang yang memiliki hati yang munafik, Bapak Ibu hadirin. Yang pertama, kata beliau, adalah takhirus sholati an waktiha. Yang pertama, suka mengakhirkan waktu sholat. Nah, ini tanda-tanda ada kemunafikan di dalam hati kita, mengakhirkan waktu sholat. Ya, bukan karena uzur. Kalau kita waktu sholat kita itu uzur, misalkan karena safar, tidak masalah. Kalau waktu kita akhirkan, waktu sholat kita akhirkan itu karena kita sedang sakit, tidak masalah. Kalau waktu kita akhirkan karena pekerjaan yang memiliki uzur, seperti dokter yang mengoperasi, misalkan dokter mengoperasi orang, dengar adzan tinggal sholat, kira-kira pasiennya gimana, Pak? Mati, Pak. Iya. Adzan, kata Nabi, man sami'an nida'a falam yati fala sholata lahu illa biudrin, kan? Barang siapa mendengar azan, dia tidak datangi azan tadi, maka tidak ada sholat baginya, itu kan? Ternyata dokternya dengar azan, Pak, dengar hadis ini, dia pergi, pasiennya meninggal. Makanya Nabi mengatakan illa biudrin, kecuali ada uzur. Nah, salah satu uzurnya begitu. Ya, jadi jangan ditinggalkan, Pak, kalau jadi dokter ya, sedang ya, mengobati pasiennya. Ya, mengakhirkan waktu sholat. Jadi salah satu tanda kemunafikan di dalam hati kita, mengakhirkan waktu sholat. Ya, jadi zuhur misalkan jam 12 kurang 5 menit hari ini, kemudian kita nanti mas itu ternyata sampai jam 1, nanti capek sampai jam 2, sampai jam 3 kurang seperempat 5 menit lagi sholat asar, baru kita sholat zuhur. Ini hati-hati, Bapak Ibu hadirin. Biasanya yang sering mengakhirkan waktu sholat bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kita sepakat ya, mutafakun alaih. Ibu-ibu sering ya, Bu ya.
Iya, oh, masya Allah, Pak. Jujur, Pak, ya. Mengakhirkan waktu sholat. Nanti kalau sudah sholat yang paling afdol itu dilaksanakan ketika fi awwaliha, di waktu awal. Ya, karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim itu, ketika Nabi SAW ditanya ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan as-sholatu ala waqtiha. Ya, sholat pada waktunya. Nah, para ulama di sini membagi tiga, Pak. Waktu awal, waktu pertengahan, dan waktu akhir. Yang paling buruk adalah waktu akhir. Yang paling utama waktu awal. Jadi ketika dengar adzan, sebelum kita dengar adzan, Pak, harusnya kita sudah sudah persiapan dulu. Ya, jangan sampai adzan ini kita dengar posisi kita masih dalam keadaan tidak siap. Ya, kalau sudah posisi kita dalam keadaan tidak siap, Pak, biasanya terlambat. Ya, biasanya terlambat. Tapi kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang kemudian dia sudah stay dulu, Pak, sebelum muadzin datang dia sudah sholat sunnah dulu, sudah persiapan dulu sambil nunggu adzan itu kan, itu sangat bagus sekali, Pak. Ya, sangat bagus sekali. Kenapa? Ada seorang tabiin itu ditanya, kenapa kamu datang ke masjid sebelum waktu azan begitu? Jawabannya simpel, Pak. Karena azan itu digunakan atau dimanfaatkan untuk orang-orang yang lalai, gitu loh. Jadi ketika dengar azan, oh sudah azan ternyata, jawabnya alhamdulillah, Pak, astagfirullah biasanya. Alhamdulillah, astagfirullah itu, Pak, ya. Cepat banget tahu-tahu azan itu kan. Ya, ini salah satu poinnya begitu. Jadi mengakhirkan waktu sholat. Yang kedua adalah yungkir sholat, mengingkari, Pak. Mengingkari itu ya hampir meremehkan, ya, mengingkari sholat. Yang ketiga, walayat kurullaha fiha illa qalilan, tidak lalai di dalam sholat. Ketika sholat, Pak, hanya menggugurkan kewajiban. Jadi sholatnya hanya sekedar saja. Ya, kalau sudah takbir sampai salam, udah sholat selesai itu. Setiap waktu begitu. Ya, maka ini tanda kelalaian, ya, di dalam hatinya. Maka ini bagian daripada tanda-tanda ada kemunafikan di dalam hatinya. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna asqala sholati alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajri. Ya. Tanda kemunafikan kata Rasulullah, yang paling berat sholat bagi seorang munafik adalah sholatul isya, sholat isya dan sholat subuh, Bapak Ibu hadirin. Kenapa sholat subuh dan sholat isya, Pak? Ya, karena sholat isya itu, Bapak Ibu hadirin, itu adalah waktu-waktu habis makan ba'da maghrib, enaknya tiduran, laya-laya itu, Pak, laya-laya tiduran. Nah, biasanya kelewat waktunya, Pak. Ya, ibu-ibu juga sama, ya. Kalau sudah habis makan selesai, tidur habis sholat isya, ninggalkan isya itu, aduh, masya Allah, Pak. Maka paling berat itu, Pak. Yang kedua sholat subuh, Bapak Ibu hadirin. Makanya dulu pernah ada satu tema yang pernah kita bawakan, jangan menikahkan putri kita dengan laki-laki yang tidak pernah kelihatan di musola atau di masjid ketika sholat subuh, gitu kan? Sampai andalannya sholat subuh, sampai dirayakan itu sholat subuh, Pak. Jadi sholat duhur, sholat asar nggak di musola nggak apa-apa, yang penting sholat subuhnya di masjid. Tapi juga tidak begitu, Pak. Ya, itu salah, ya. Lihatnya sholat subuh, oh sholat subuhnya ada, padahal dia kerja. Itu bangun pagi dan sholat itu karena mau kerja, itu kan ada yang begitu, Pak. Ya, dibangunkan dengan sholat adzan subuh, tapi motivasinya bukan ibadah, karena pekerjaan, ya. Jadi yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh ketika ada kemunafikan di dalam hatinya. Kemudian wa innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang kedua adalah ketika dia bangun untuk sholat, mendirikan sholat, dia sholat dengan keadaan malas. Takbiratul ihram nggak sempurna. Takbiratul ihram itu yang sempurna di mana, Pak? Posisinya? Di sini, apa di sini, Pak? Di mana, Bapak Ibu hadirin? Ya. Di mana posisi takbiratul ihram? Di sini, atau di sini, Pak? Karena ada yang takbirnya gini, Pak.
Ada nggak nafinya gini? Allah. Nggak ngomong Allah Akbar lagi Pak. Males Pak. Jadi sekedar ngangkat gini nggak bisa Bapak Ibu hadirin. Ngangkatnya di mana Pak? Jangan kalau takbiratul ihram sholatnya ngangkatnya di mana? Sini. Oh di sini ya. Di mana Pak? Sini. Mana yang paling sahih ibu-ibu? Oh di situ ya. Madhabnya siapa itu Pak? Iya. Di sini ada beberapa hadis Bapak Ibu hadirin kaitan dengan takbiratul ihram. Yang pertama di dalam kitab Umdatul Ahkam disampaikan di sana Imam Bukhari Muslim, itu ada yang menyebutkan bainal mangkibain. Ya, bainal mangkibain itu berarti di antara pundak. Ya, di antara pundak. Makanya kita sering lihat saudara-saudara kita, ekwan-ekwan kita banyak yang menggunakan hadis ini. Jadi takbiratul ihram itu di bainal mangkibain. Ya, ininya di dadanya dibuka. Ya, dadanya dibuka. Bainal mangkibain. Nah, ada hadis yang lain dan ini diambil oleh mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ibu jarinya itu dekat dengan daun telinga atau lubang telinga. Ibu jarinya ini. Di sini, Pak. Jadi Allahu Akbar. Atau di sini, boleh semua. Yang nggak ada di bawah perut Pak, ada Pak. Riwayatnya ini riwayat males, ya. Allahu Akbar, gitu. Riwayat males ini Pak. Nggak mau ngangkat kan? Ya. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Yang keenam cirinya adalah ingin dilihat oleh manusia. Makanya kan sering Bapak Ibu hadirin lihat orang sedang sujud itu kan sambil gini ya, sujud ini. Di foto habis itu besar fotonya kan. Ya. Jadi ingin dilihat oleh manusia. Ya, maka rusak itu Bapak Ibu hadirin. Ibadah apapun yang di situ ada tendensi ingin dilihat oleh manusia, bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka memberi contoh. Ya, maka di situ ibadahnya rusak. Ya, ibadahnya rusak. Ya. Ibadah apapun ingin dilihat manusia. Jadi kalau ada ibadah-ibadah kok masuk ke TV, Pak. Nah, itu rusak itu ibadah. Kan kemarin ada ya ibadah yang masuk ke TV ya. Wudunya juga salah masuk ke TV. Paham enggak ini Bapak Ibu din? Paham ya, Masya Allah. Tingkat tinggi berarti. Ya. Masyru'iyatus shalah. Masyru'iyah itu disyariatkannya salat ya. Ada 61 kali kata salat diulang dalam Al-Quran Pak. Bapak Ibu hadirin, ada berapa kali? 61 kali kata salat diulang dalam Al-Quran. Kalau tidak percaya dengan baca dari Al-Fatihah sampai Anas. Kalau ada kata salat dihitung satu gitu. Ya, dibaca dari Al-Fatihah sampai Anas. Di Al-Fatihah ada salatnya enggak? Ada salatnya enggak di Al-Fatihah? Ngurut dulu kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Enggak ada, Pak. Ya, waladhdallin enggak ada. Di Al-Baqarah ada enggak? Paling banyak. Ya, paling banyak di Al-Baqarah ya. Al-Baqarah paling banyak. Nah, di dalam Al-Quran keseluruhannya semua ada 61 kali kata salat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu contohnya di dalam Quran surat Hud 114, di dalam surat Luqman ayat 17, ya bunaya aqimi shalah wa aqimi sholata inna sholata tanha tadi udah, innani anallaha la ilaha illallah fa'budni wa aqimi shalah dan seterusnya, aqimi shalah liduluki syamsi dan seterusnya, wa aqimi sholata tarafain nahar dan lain sebagainya. Ini masyru'iyah sholat disampaikan oleh Allah 61 kali di dalam Al-Quran ya. Kemudian pentingnya sholat berjamaah ya, sholat berjamaah ini untuk ibu-ibu apa untuk bapak-bapak? Untuk bapak-bapak. Ibu-ibu sholat terbaiknya di mana? Di rumah. Yang lebih baik lagi selain di rumah? Di biliknya. Yang paling baik itu di bilik itu. Kalau rumah itu masih luas ya, di bilik itu lebih baik. Itu bagi ibu. Hari ini kebanyakan kebalik Pak, bapak-bapaknya yang di bilik
Di rumah masih luas mending, ini di bilik loh. Di kamar ya, di bilik, di kamar. Ya. Jadi masyru'iyah sholat jamaah itu adalah untuk kaum Adam. Perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, ini sudah tadi kita bahas. Salat adalah tiang Islam, juga sudah kita bahas. Rukun Islam kedua, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Ya. Rukun yang kedua. Yang berikutnya mizan kemunafikan. Inna asqala salatin alal munafiqina, sudah kita bahas tadi hadisnya ini. Sudah kita bahas. Perintah semenjak usia 7 tahun. Murru auladakum, perintahkan kepada anak-anak kalian bisolati wahum abna'us sab'i sinin, usia mereka 7 tahun Pak. Diperintahkan kepada anak kita, kita diperintahkan untuk memerintahkan anak kita untuk mengerjakan sholat di usia berapa? 7 tahun. Ya, 7 tahun. Berarti 7 tahun itu anak sudah mulai diperintah untuk sholat Pak. Kenapa kok anak diperintah untuk sholat Pak? Bukan diperintah untuk taat kepada kedua orang tua dulu, perintahnya untuk sholat dulu. Karena kalau sholatnya itu bagus Pak, sholatnya itu baik, sholatnya itu bagus, nanti birrul walidain itu akan menyusul. Ya, makanya perintah sholat kepada anak itu penting, karena birrul walidain ada pada sholat itu juga. Ya, wahum abna'u ashrin sinina, ya, farriku bainahum fil madaji. Ya. Ketika usia 10 tahun, ya, mulai watribuhum alaiha. Ketika mereka mulai meninggalkan sholat, mulai dikasih pukulan. Ya, pukulannya tidak boleh membekas, juga tidak boleh sampai kelenger. Ya, ayo sholat itu. Jangan selesai itu Pak. Sholat, jangan sholat itu. Tapi ya, untuk mendekatkan hati kita, para bapak-bapak kepada ibu-ibu. Wa farriqu bainahum fil madaji. Saat usianya sudah mulai 7 sampai 10 tahun ini Pak, sudah mulai dipisah. Ya, dipisah. Laki-laki, kakaknya laki-laki, adiknya perempuan dipisah kamarnya. Atau kakak perempuan, adiknya laki-laki dipisah kamarnya. Sudah mulai dipisah Pak. Ya, sudah mulai dipisah, itu sudah mulai privasi. Ya, diprivasi. Termasuk kakak perempuan, adiknya perempuan, itu sudah mulai dipisah Pak. Tidak boleh dalam satu selimut. Ya, atau laki-laki semua tidak boleh dalam satu selimut. Perempuan semua tidak boleh dalam satu selimut. Ini Pak sudah disampaikan Nabi semenjak dahulu. Ya, semenjak Nabi SAW masih ada. Itu artinya apa? Itu ada pendidikan. Ya, pendidikan apa? Pendidikan anti LGBT. Ya, itu dilatih sejak usia dini Bapak Ibu hadirin. Ya, maka penting itu dipisah ya. Adik kakak tidak boleh tidur satu selimut, apalagi tidur satu sarung, tidak boleh ya. Satu selimut aja nggak boleh kan? Nggak boleh, dipisah. Laki-laki perempuan, apalagi laki-laki perempuan sudah mulai menginjak dewasa 10 tahun, dipisah kamarnya. Ya, kamarnya dipisah Bapak Ibu hadirin. Ini pendidikan ya. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasin fi qaryatin la taqumu fihim as-shalah ay jama'atan illa istahwadha alaihim syaitan." Kalau ada 3 orang dalam sebuah desa dan tidak didirikan sholat di situ atau jamaah, illa istahwada alaihimu syaitan, maka di situ akan orang tadi dikuasai setan Pak. Fa alaikum bil jamaati fa innama ya'kulu dzibu minal ghanami al qasiyah. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa berjamaah. Ya, fa innama ya'kulu dzibu, serigala itu makan minal ghanami al qasiyah, dari ghanam atau kambing yang sendirian. Ya. Jadi kalau berjamaah itu tidak mudah untuk dikuasai oleh syaitan. Walaupun kadang berjamaah realitasnya itu agak berat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita kadang beda pikiran, kadang kita beda selera, kadang kita beda pendapat, tetapi kita diperintahkan untuk bersabar. Dan ketika kita masih tetap bareng di situ Bapak Ibu hadirin, itu sebenarnya lebih baik. Ya. Karena waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atas biruna, kami jadikan sebagian bagi sebagian yang lain itu adalah ujian. Ya, maka di situ ada pahala sabar. Bagaimana mungkin
kita pingin pahala sabar yang pahalanya tanpa batas, tetapi tidak ada ujian diturunkan. Ini kaitan dengan sholat jamaah ya. Perhatikan gambar di atas, kita lihat ada bapak-bapak yang senang olahraga ya, dia kuat semuanya ya, fitness yang gym sukanya, main bola termasuk main volley semuanya, dia istirahat tidur nyenyak, tidurnya nyenyak sampai pagi, sampai jam 2, jam 3 tidak mungkin sholat tahajud. Kenapa? Capek sudah mah. Jam 4 ternyata dengar adzan ya, dengar adzan 4:30. Ini ujian juga Pak ya, bangun atau tidak bangun itu bagian daripada ujian. Sampai kemudian dia harus bangun, dipaksa dia bangun Pak, kan udah mau qomat ya, udah mau qomat. Biasanya kalau habis bangun ngapain Pak? Minum dulu ya, minumnya harusnya sambil duduk, ini sambil berdiri ya. Ternyata di bawah lihat ada bapak-bapak pakai teken mau sholat jamaah. Sholat jamaah apa? Subuh sampai terjatuh. Itu bapak-bapak luar biasa nih Pak ya. Yang fitness, yang kuat belum tentu kuat Pak dia sholat jamaah Pak ya, belum tentu kuat ya. Pilihannya di sini dia mau berangkat apa enggak. Nah, jamaahnya berapa Pak? 2 ya, jamaah cuma 2. Masjidnya sangat besar apa enggak? Besar sekali. Itu realitas di tempat kita begitu Pak ya. Kalau hari ini kok ada 2 shaf, 3 shaf Pak, itu enggak sebanding Pak dibandingkan dengan jumlah masyarakat ya. Musola banyak Ustaz full, musolanya full misalkan, tapi musola isinya paling sekitar 100, tapi warganya di situ ada 3.000 Pak. Berapa persennya itu? Ya kan sedikit Pak ya. Harusnya ketika sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Harusnya begitu kalau kita mau ideal Pak. Jadi semuanya sholat itu ya, semuanya sholat, nggak ada yang nggak sholat ya. Tuh. Sholat jamaah Nabi Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat ke-20 ayat 132 mengatakan wa'mur ahlaka bisolati, perintahkanlah solat kepada keluargamu, wastabir alaiha, dan tetaplah bersabar untuk mendirikannya. La nas'aluka, kami tidak meminta, rizqan, rizki, nahnu narzukuka, kamilah yang memberi rizki kepadamu, wal akibatu littaqwa, dan akhir yang baik, akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebelum ayat ini Bapak Ibu hadirin turun, Nabi SAW biasanya kalau sudah sholat tahajud, sholat witir, dia dengar azannya Bilal, dia kemudian sholat 2 rakaat, sholat fajar ya, sholat 2 rakaat di rumahnya. Habis itu setelah sholat fajar selesai, pendek sholatnya, tidak panjang, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Kemudian beliau melangkahkan kaki masuk raudhah, karena rumahnya tempelan dengan Masjid Nabawi. Masuk ke raudhah, kemudian lihat Nabi datang, langsung iqamatus sholah, langsung mendirikan sholat ya, langsung qomat. Tapi setelah ayat ini turun Bapak Ibu hadirin, wa'mur ahlaka bisolati, itu Nabi setelah dengar azan dia tidak langsung ke raudhah Pak, tidak langsung sholat 2 rakaat langsung ke raudhah, enggak. Tapi setelah dia dengar azan, dia langsung membangunkan anak-anaknya ya, bangunkan anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Ada menantunya namanya Utsman bin Affan, ada menantunya namanya Ali bin Abi Thalib. Datang ke rumahnya, datang ke bilik-biliknya. Ali udah bangun belum? Dibangunkan Pak, betul Pak, dibangunkan. Utsman bin Affan juga dibangunkan. Padahal lihat Pak, membangunkan anak kita jangan selalu percaya ya, jangan terlalu percaya kepada anak kita. Kita bangunkan itu adalah untuk kita, untuk anak kita ya, dibangunkan. Ali sendiri Pak, Utsman bin Affan, menantunya Nabi SAW yang masuk dalam kategori al-asyrah al-mubasyaruna bil jannah, 10 orang, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, itu Nabi tetap dibangunkan Pak. Ayo Ali udah bangun belum? Ayo Utsman udah bangun belum? Begitu Pak. Makanya jangan sungkan-sungkan bapak-bapak kalau kemudian sholat subuh begitu, anaknya dibangunkan Pak ya, anaknya dibangunkan. Bukan kemudian kita tega, aduh itu mungkin capek tadi malam, enggak.
Lebih kita itu tega kalau kita tidak bangunkan anak kita, Pak. Ya, tidak bangunkan anak kita. Kalau itu masih dalam satu rumah kita, dia sudah menikah, kok masih dalam satu rumah dengan kita, yang pertama kali nanti ditanya adalah bapaknya. Ya, yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah bapaknya. Tanggung jawab bapaknya itu. Ya, tanggung jawab bapaknya. Jadi anak bangun, anak tidak bangun itu tanggung jawab bapaknya. Ya, ini kaitan dengan pendidikan juga ya, kaitan dengan pendidikan tarbiyah anak. Ya. Jadi setelah Nabi ayat ini turun, Pak, Nabi bangunkan semua, Pak. Baru setelah bangun semua ke Raudhah, ya, datang kemudian sholat subuh berjamaah. Ini kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai nanti walaupun putra putri bapak ibu ini sudah di pondok, mereka hafal Quran, menghafal Al-Quran, mereka bisa bahasa Arab, mereka bisa, tetap dibangunkan. Ya, jangan sampai kemudian bisa bahasa Arab, masa orang iso tangi dewe. Jangan sampai berpikir seperti itu. Sudah hafal Quran, jangan sampai kemudian sudah hafal Quran terus tidak kita bangunkan. Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu hadirin. Jadi harus dibangunkan. Kalau di luar kota ditelepon, sudah bangun belum? Ya, ini kaitan dengan sholat. Ya. Dalam sebuah hadis an Zaid bin Sabit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, "Mangkanatid dunya hammahu, farakallahu alaihi amrahu." Barang siapa dunia yang menjadi hammahu, tujuan utamanya, faraka alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Hidup ini, Pak, kalau tujuannya itu melihatnya dunia saja tanpa memikirkan akhirat, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ya, jadi urusan kita kok nggak selesai-selesai, itu bukan karena yang lain, tapi karena niat kita mungkin tujuannya cuma itu, urusan dunia. Wa ja'ala fakrahu baina ainai. Yang kedua, selain memporak-porandakan urusannya, Allah juga akan menjadikan fakir walaupun dia memiliki banyak hal. Ya, walaupun dia memiliki banyak kekayaan, tapi akan dijadikan di matanya itu miskin, kemiskinan. Walam ya'tihi minat dunya illa ma katabalahu. Dan ketika dia sudah meniatkan seluruh potensinya untuk urusan dunia, padahal dunia itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, itu sudah ditentukan, sudah dibagi rata. Dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah tertulis baginya. Ya. Wa man kanatil akhiratu niyatuhu, tapi barang siapa yang akhirat jadi niat utamanya, bukan urusan dunia, jama'allahu amrahu, Allah akan menghimpun seluruh perkaranya, akan menyelesaikan dengan cara Allah, dengan caranya Allah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan hatinya itu kaya, hatinya merasa cukup, oh wis tenang, santai itu kan. Wa atat hudunya wa hiya rahimatun. Kalau dunia datang menghampirinya, dunia ini datang dalam keadaan hina, bukan dalam keadaan mulia. Ya, ini sholat kaitan dengan niyah, ya, kaitan dengan sidqun niyah, kejujuran di dalam niat. Jadi hidup ini jangan menjadi prioritas kita itu urusan perkara dunia. Ya. Nasihat ulama tentang sholat jam 9 kurang 1 menit. Pertama, Abu Darda. Saya sampaikan Abu Darda ini, Pak, pernah menjual toko emasnya yang omsetnya setiap hari itu 500 juta kalau dirupiahkan. Ya, setiap hari bukan setiap bulan, Bapak Ibu hadirin. 500 juta dijual oleh Abu Darda gara-gara ketika dia sholat berjamaah di kota Madinah, di pasar Madinah waktu itu, dia jalan ke Masjid Nabawi, ternyata dia tidak menangi takbiratul ihramnya Nabi. Jadi Nabi takbiratul ihram, Allahu Akbar, Abu Darda datang, Pak. Bukan ketinggalan 1 rakaat 2 rakaat, tapi takbiratul ihramnya, Pak. Kemudian beliau berpikir, aku kok terlambat terus. Ini gara-gara kesibukanku dengan toko emasku itu. Ya, itu dijual, Pak. Bayangkan, Pak, kalau kita terlambat terus, habis dunia kita jual. Sampai istri habis, Pak. Ya, karena kita sering masbuk terus kan, Pak ya? Sering masbuk terus. Ya, ini Abu Darda, Pak, masbuk sekali ndak uman takbiratul ihram, dijual itu, Pak. Yang omsetnya berapa? 500 juta setiap hari, Pak. Setiap hari 500 juta toko emas. Ya, dijual itu, Pak. Padahal di soft pertama ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ya, al-ashar al-mubashshiruna bil jannah, semua di soft pertama. Utsman itu kaya, Pak. Kaya, rajin sedekah, sama seperti Abdurrahman bin Auf, dia kaya dan rajin sedekah. Makanya yang seperti ini, Pak, sifat-sifat seperti ini diabadikan, Pak, di dalam Al-Quran.
diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, Abu Darda apa kisahnya? Gitu ya, terabadikan sampai sekarang kita masih mendengar 1400 tahun yang lalu padahal kisahnya ya, Abu Darda dijual. Kemudian nasihat Umar bin Khattab ketika beliau memberikan nasihat kepada Umal. Umal itu pegawai-pegawainya di pemerintahannya beliau. Beliau mengatakan man doya'aha fahuwa limasiwahu atya. Barang siapa meremehkan sholat, Ibnu Abbas mengatakan meremehkan sholat bukan meninggalkan sholat. Mampu sholat berjamaah dia tinggalkan, mampu sholat tepat waktu di awal waktu dia tinggalkan, fahuwa limasiwahu atya. Selain daripada sholat dia akan lebih remehkan. Jadi kalau sholatnya sudah diremehkan Pak, ibadah-ibadah yang lain akan diremehkan semua. Ya, karena pintunya sholat, kuncinya di sholat tadi. Sama Bapak Ibu hadirin pingin memperbaiki kualitas hidup kita, perbaiki dulu sholatnya. Nah, itu kuncinya di situ. Perbaiki dulu sholatnya. Kalau sholatnya belum baik Pak, tidak akan kuat, tidak akan mampu. Ya, karena semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah ada rumusnya. Kemudian nasihat Abdullah bin Umi Maktum. Saat terakhir ini ya. An Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah bahwasanya atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta. Faqala ya Rasulullah, wahai Nabi, innahu laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, tidak ada satu orang pun yang nuntun, karena dia buta, nuntunku untuk berjalan ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyar khasallahu fayusalli fi baitihi farakhasallahu. Maka orang tadi minta rukhsah, ya Rasulullah izinkan aku untuk sholat di rumahku. Abdullah bin Umi Maktum, ya, izinkan aku untuk sholat di rumahku. Kenapa? Karena kalau aku berjalan ke masjid tidak ada yang nonton Pak. Ya, izinkan aku sholat di rumahku. Apa kata Rasulullah? Ya udah, Rasulullah langsung mengatakan, iya udah, tidak apa-apa kamu sholat di rumahnya. Tetapi falamma wala da'ahu faqala. Ketika dia udah senang dengan tadi, ya, dengan fatwanya Nabi tadi boleh sholat di rumah karena buta, ternyata ketika dia balik dipanggil lagi, Pak, Bapak sini dulu. Ya. Kemudian Nabi bertanya, hal tasmi'an nida abi sholat, kamu dengar azan enggak? Itu. Apa jawab orang buta tadi? Qala na'am. Ya, apa kata Rasulullah? Fa'ajib. Ya, maka datangi, Pak. Itu orang buta. Orang buta itu Pak, nggak ada yang nonton. Ketika dengar azan disuruh datangi. Ini akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Waktunya sudah habis Bapak Ibu hadirin, mohon maaf. Insyaallah yang ketiga akan kita sampaikan di waktu dan kesempatan yang lain. Pesan saya, seberapa dalam kita terperosok dalam kemaksiatan Bapak Ibu hadirin, kita akan mudah dan akan tetap bisa bangkit kembali selama kita menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Jadi prinsipnya kita tidak boleh keluar dari sholat 5 waktu yang kita kerjakan secara berjamaah. Kalau kita ingin mudah bangkit dari terposoknya kemaksiatan, siapapun berapa dalam pun Pak, kalau masih sholat 5 waktu secara berjamaah, insya Allah akan dimudahkan untuk bangkit kembali. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.